Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sekalian selalu sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelumnya kita sudah mempelajari bab 5, yaitu antara kolonialisme dan imperialisme. Sekarang kita akan mempelajari submateri kedua di bab 5, yaitu perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu perlawanan rakyat Maluku, yang kedua perang Patri, yang ketiga perang Diponegoro, yang keempat perang Banjar, dan yang kelima perang Aceh. Pertama, perlawanan rakyat Maluku atau biasa disebut Perang Patimura. Perang Patimura melawan Belanda terjadi pada awal abad 19 atau pada tahun 1817. Kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda setelah Inggris menjalankan Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Dalam buku sejarah Indonesia modern karya Mike Rivers, arus latar belakang masyarakat Maluku terhadap Belanda pada tahun 1817, para masyarakat atau rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Yang pertama, pada tahun 1817, bulan Mei, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon dan menamainya sebagai Kapiten Patimura. Selanjutnya mereka menyerang atau mengadakan operasi penyerangan terhadap benteng-benteng Belanda di Saparua yang dimulai dan diprakarsai oleh Kapten Patimura. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dorset dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Vandenberg beserta pasukannya. Belanda berupaya untuk merebut kembali benteng Dorset dengan mendatangkan bantuan dari Ambon pada 20 Mei 1817. Belanda dengan kekuatan lebih dari 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Bach menyerang Patimura dan pasukannya di Saparua. Upaya perebutan kembali benteng Dorset dan Saparua dapat digagalkan oleh Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruko, Waisisil, dan Larike. Akhir dari perlawanan rakyat Maluku yaitu Kapiten Patimura dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua dengan membocorkan informasi tentang strategi perang Patimura dan rakyat Maluku kepada pihak kolonial Belanda, sehingga Belanda mampu merebut kembali Saparua. Pada Desember 1817, Patimura dieksekusi di Ambon bersama 3 orang lainnya, serta menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonialisme Belanda. Selanjutnya yang kedua, yaitu Perang Patri yang terjadi pada tahun 1803 hingga 1838. Perang yang terjadi karena perbedaan prinsip agama menjadi perjuangan melawan penjajah. Ketika orang-orang Minangkabau mulai memeluk agama Islam sekitar abad ke-12, tumbuh 2 adat yang berdampingan. Yang pertama itu adat Lama Minang serta adat Syara. Adat Syara itu adalah adat baru yang kental dengan ajaran agama Islam. Pada perkembangannya, perubahan kebiasaan masyarakat Minangkabau mengarah pada kebiasaan yang berlawanan dengan ajaran Islam yang dianut oleh kaum Patri, tetapi mereka masih bisa berhidup dengan berdampingan. Tetapi kebiasaan yang bertentangan tersebut seperti judi, sabung ayam, dan mabuk-mabukan meresahkan para ulama pada kaum Patri, sehingga kaum Patri merasa harus menghilangkan kebiasaan buruk masyarakat tersebut. Perbedaan kebiasaan pada kedua kaum adat tersebut, yaitu kaum adat Minang dan juga kaum Patri, menyebabkan peperangan dan juga perselisihan. Kekalahan kaum adat menyebabkan para kolonial Belanda ingin membantu mereka dengan persenjataan yang lengkap dengan menggunakan siasat gerilya.
Kedudukan Belanda makin sulit, kemudian membujuk kaum Padri untuk berdamai. Pada tanggal 15 November 1825 di Padang diadakan perjanjian perdamaian dan tentara Belanda ditarik dari Sumatera dan dipusatkan untuk menumpas perlawanan Diponegoro di Jawa. Belanda mulai melanggar perjanjian sehingga perang Padri berkobar kembali. Pada perang ini, kaum Padri dan kaum adat bersatu melawan Belanda. Mula-mula kaum Padri mendapat banyak kemenangan pada tahun 1834. Hikmah dan pelajaran dari perang Padri yang bisa kita petik yaitu yang pertama, kesepakatan antara kaum adat dan kaum Padri dengan adanya konsensus bersama, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitab Allah, yang berarti adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah. Yang kedua, kaum adat bersedia kembali pada Islam. Dan yang ketiga, mereka bersatu untuk melawan penjajahan Belanda. Dan yang keempat, nilai-nilai Islam sangat kental di Minangkabau hingga saat ini. Selanjutnya, Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Pengaruh kolonial Belanda di Surakarta dan Yogyakarta semakin bertambah kuat pada permulaan abad ke-19, khususnya di Yogyakarta. Campur tangan telah menimbulkan kekecewaan di kalangan kerabat keraton hingga menimbulkan perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pertempuran pertama meletus pada tanggal 20 Juli 1825 di Tegalrejo. Setelah pertempuran tersebut, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke Dekso, kemudian ke Pleret. Di daerah Pleret, pasukan Diponegoro dipimpin oleh Kertapengalasan yang memiliki kemampuan cukup kuat menghadapi kolonial Belanda. Dengan dikumandangkannya perang Sabil di Surakarta oleh Kiai Mojo, dikedu oleh Kiai Hasan Besari dan di daerah-daerah lain, maka pada pertempuran tahun 1825 hingga 1826, pasukan Hindia Belanda banyak terpukul dan terdesak. Untuk memadamkan perlawanan tersebut, Gubernur Jenderal Belanda menugaskan Letjen de Kock yang menerapkan benteng Stelsel untuk mengatasi Pangeran Diponegoro. Kemudian, Letjen de Kock menawarkan penyelesaian melalui perundingan dan mengajak untuk Pangeran Diponegoro berdamai. Tetapi tawaran tersebut tidak menguntungkan bagi Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, di kediaman Residen Kedu di Magelang dilakukan perundingan, tetapi malah menemui jalan yang buntu. Belanda mengingkari janjinya dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan membawanya ke Batavia. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar sampai akhir hayatnya pada tanggal 8 Januari 1855. Dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, periode Perang Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa pun berakhir. Selanjutnya yaitu adalah Perang Banjar yang terletak di Kalimantan pada tahun 1859 hingga 1905. Pada tanggal 28 April 1859, orang-orang Muning yang dipimpin oleh Panembahan Alik dan putranya, Sultan Kuning, menyerbu kawasan tambang batubara di Pengaron. Sekalipun gagal menduduki benteng di Pengaron, tetapi para pejuang Muning berhasil membakar kawasan tambang batubara dan pemukiman orang-orang Belanda di sekitar Pengaron. Mereka juga melakukan penyerangan ke perkebunan milik gubernur di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Dengan demikian, berkobarlah Perang Banjar. Dengan peristiwa tersebut, keadaan pemerintahan Kesultanan Banjar semakin kacau. Oleh karena itu, Tamjidillah dinilai oleh Belanda tidak mampu memerintah dan diminta untuk turun tahta. Akhirnya pada tanggal 25 Juni 1859, secara resmi Tamjidillah mengundurkan diri dan mengembalikan Legalia Banjar kepada Belanda. Tamjidillah kemudian diasingkan ke Bogor.
Mulai saat itu Kesultanan Banjar berada di bawah kendali Belanda. Belanda sebenarnya berusaha membujuk Pangeran Hidayatullah untuk bergabung dengan Belanda dan akan dijadikan Sultan Banjar. Tetapi melihat kelicikan Belanda, Pangeran Hidayatullah menilai bujukan itu merupakan tipu daya Belanda. Oleh karena itu, Pangeran Hidayatullah memilih bersama rakyat untuk melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Antasari sudah bergerak menyerbu pos-pos Belanda di Martapura. Perlawanan Antasari dengan cepat mendapat dukungan dari para ulama dan punggawa kerajaan yang sudah muak dengan kelicikan kekejaman Belanda. Pada bulan Agustus 1859, Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, Kiai Demang Lehman berhasil menyerang benteng Belanda di Tabaniung. Kemudian pasukan Surapati berhasil menenggelamkan kapal Belanda, Onrus, dan merampas senjata yang ada di kapal tersebut di Lontotuo, Sungai Barito Hulu, Kalimantan. Dengan demikian, Perang Banjar semakin meluas. Memasuki bulan September tahun 1859, pertempuran rakyat Banjar terjadi di 3 lokasi, yakni di sekitar Banua Lima, sekitar Martapura, dan Tanah Laut. Pertempuran di sekitar Banua Lima dipimpin oleh Tumenggung Jalil. Di sekitar Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman, sementara itu pertempuran di sepanjang Sungai Barito dikomandani oleh Pangeran Antasari. Pada tanggal 28 Januari 1862, Pangeran Hidayatullah sempat menyerah kepada Belanda, namun kemudian meloloskan diri setelah kolonial Belanda bermaksud mengasingkannya ke Pulau Jawa. Pada tanggal 28 Februari 1962, Pangeran Hidayatullah kembali menyerah kepada Belanda yang kemudian beliau diasingkan bersama keluarganya ke Cianjur, Jawa Barat hingga menutup usia pada tahun 1904. Setelah pengasingan Pangeran Hidayatullah, pemimpin tertinggi perlawanan dalam Perang Banjar diambil alih oleh Pangeran Antasari. Pada tanggal 14 Maret 1962, beliau diangkat sebagai pimpinan tertinggi di Kesultanan Banjar dengan gelar Panembahan Amir Udin Khalifatul Mukminin. Upacara penobatannya dilakukan di hadapan para kepala suku Dayak dan adipati penguasa wilayah Tanah Dusun Atas, Kapuas, dan Kahayan, yaitu Adipati Jayaraja. Pada tahun 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari wafat karena penyakit cacar dan dimakamkan di Desa Bayan Bengok di hulu Sungai Teweh. Tetapi setelah peninggalan beliau, Perang Banjar terus berlangsung hingga kolonial Belanda menaklukkan Banjar pada tahun 1905. Selanjutnya yaitu Perang Aceh yang terjadi pada 1873 hingga 1904. Pada tahun 1873, pasukan Hindia Belanda yang dipimpin Jenderal Kohler mulai melaksanakan gerakan militer dengan menyerang dan menduduki Istana Sultan serta membakar Masjid Baitur Rahim Aceh. Tindakan ini menimbulkan kemarahan rakyat dan ulama Aceh. Rakyat Aceh mengadakan perlawanan yang menewaskan Jenderal Kohler. Di sisi lain, ketika rakyat Aceh sedang berusaha membendung serangan kolonial Hindia Belanda, atas usulan Teguh M. Arif, jaksa kepala di Kutaraja Aceh yang pro Belanda, maka gubernur militer Belanda di Aceh, Jenderal Van Teens, membentuk satu divisi kesatuan khusus bernama Korps Masuse Aceh dan daerah taklukannya pada tanggal 2 April 1890. Alhasil, dengan korps ini, kolonial Hindia Belanda berhasil memukul mundur perjuangan Aceh, menangkap Panglima Aceh, dan bahkan Teguh Umar harus gugur menghadapinya dalam pertempuran di dekat Meulaboh pada 1899. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah menyerah dan wafat dalam pengasingan di Batavia. Di tahun yang sama, Panglima Polim menyerah, diikuti Cut Nyak Dien yang tertangkap dan diasingkan ke Sumedang pada tahun 1905. Selanjutnya Cut Mutia gugur pada tahun 1910. Yang terakhir, Teguh Cik Ditiro menyerah pada tahun 1912. Dan pada akhirnya Aceh mengalami kekalahan.
dan Aceh dipaksa untuk menandatangani Korte Verklaring atau plakat pendek. Untuk materi kali ini cukup sekian. Semoga kalian tetap semangat belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan walaupun pembelajaran dilakukan dari rumah.